wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya cintai Pak Norman selaku host dan bapak-bapak, ibu-ibu al-musyarikun al-kiram, hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini selalu senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh ibadah kita, saum kita, salat kita, sedekah kita, dan amal-amal yang baik yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, peserta kajian online, kajian duha yang berada di rata-rata ini di Bukit Golf ya, di beberapa perumahan dan juga mungkin dari luar. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di hari ke-17 Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga sampai Idul Fitri insya Allah kita menjalankan ibadah saum sampai terakhir bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat. Memang di tengah wabah yang begitu dahsyat menimpa dunia ini, pandemi COVID-19, maka kita semua pasti merasakan kerinduan yang luar biasa. Kerinduan ke masjid, kerinduan bertemu dalam acara iftar jama'i, kerinduan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain dan berkumpul yang biasanya kita laksanakan, tidak bisa kita laksanakan pada tahun ini dengan secara fisik. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat fillah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah yang banyak dalam satu kejadian. Percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita sesuatu hikmah yang berada di dalam ini. Mungkin di antaranya adalah ketika kita berada di rumah, ketika kita berada bersama keluarga, anak dan istri, itu menjadi kedekatan kita. Dan yang biasanya mungkin dalam hari-hari biasa, selain bulan Ramadan, kita jarang memperdengarkan Al-Quran di rumah, jarang menghidupkan dengan sholat-sholat sunnah di rumah. Alhamdulillah, dengan adanya wabah ini, Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rumah kita jadi ramai dengan suara lantunan Al-Quran dan yang lain-lain sebagainya. Maka kita sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang yang beriman, maka kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang luar biasa. Anak pribadi juga sangat ingin berada di masjid, apalagi nanti kita akan i'tikaf sebentar lagi. Kita akan masuk ke dalam Asyurul Awakhir, yang mana Asyurul Awakhir itu begitu banyak pahalanya, sampai juga setiap malam Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan ini punya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, yaitu itqa minan nar. Wa dzalika kullu lailatin fi Ramadan, dan itu terjadi pada saat setiap malam bulan Ramadan. Jadi insya Allah jamaah sekalian,
Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tetap hidupkan Ramadan ini dengan cara menghidupkannya di rumah, insya Allah. Tema kali ini adalah apa ini, Pak Norman hostnya? Temanya Menjaga amal jangan sampai lenyap, Ustaz. menjaga amalan jangan sampai lenyap. Taib. Tentu tema ini sangat bermanfaat buat kita sebagai orang-orang yang beriman, karena ibadah menurut Imam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwal al-zahirah wal batinah wal ibadatu takunu 'ala lisan wa takunu bil a'mal wa takunu aidan min a'malil qalbi. Jadi amal ibadah ini menurut Imam Ibn Taimiyah adalah sesuatu yang mencakup semua yang Allah ridhoi dari amal perbuatan dan perkataan, baik itu secara zahir maupun secara batin. Dan ibadah itu bisa mencakup secara lisan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu bil a'mal, secara amal, salat, saum, haji, zakat, itu secara amal. Dan juga secara amal qalb, yaitu amal yang berkaitan dengan hati, berupa syukur, berupa tawadhu, berupa sabar, dan yang lain sebagainya. Nah, ini yang saya ingin terangkan terlebih dahulu, bahwasanya amal apa sih yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang merupakan itu ibadah. Jadi benar, tema ini adalah jangan sampai ibadah itu, amal-amal kita itu jangan sampai lenyap. Artinya ketika ibadah itu yang kita lakukan, rekan sekalian, jemaah sekalian, ibadah yang kita lakukan dari saum, sholat, zakat, itu juga berpotensi lenyap dan mungkin tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Diriwayatkan di dalam hadis, jemaah sekalian, yaitu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, illa siyam, kecuali saum. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu atau asyam itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan saya akan langsung memberikan imbalannya di situ. Jadi betapa saum itu sendiri juga hidden, balasannya itu hidden, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Maka ketika kita mengerjakan siam itu, sesungguhnya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi bisa berupa 70 kali lipat sampai 700 kali lipat, mungkin bisa dilipat gandakan. Dan setiap ibadah juga sama. Nah, ketika kita siam, kita puasa, juga bisa tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saum kita, jemaah sekalian, kalau puasa kita tidak mencegah lisannya dari berkata bohong, tidak mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji, sumpah serapah, kemudian dia juga masih menipu, maka itu juga akan menjadi lenyap. Jadi inti dari pembahasan kita yaitu adalah amal itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal itu bisa lenyap sama sekali. Sedekah juga sama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sedekah itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah. Bahwa sesungguhnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalan orang-orang yang bersedekah, menyedekahkan hartanya, malahum
fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathili habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi bagaikan satu butir, kemudian butir itu melahirkan menumbuhkan cabang, dan juga cabang itu juga ambatat sab'a sanabil, 7 cabang, kemudian setiap cabang itu 100. Maka kalau kita hitung, sedekah itu bisa dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ketika kita melakukan sedekah itu karena ingin dipuji oleh manusia, kalau ingin dipuji oleh selain Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi sedekah itu bagaikan debu yang berada di atas batu kemudian dihempaskan oleh angin. Nah, itu salah satu juga yang amalan yang membuat seorang itu sia-sia. Kemudian apa? Apa saja yang membuat amalan kita mungkin bisa terputus? Hadirin sekalian, bahkan lenyap amalan kita. Yang pertama adalah, ini sangat bahaya sekali. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya yang kita sudah pelajari, yaitu lain asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat amalan kita akan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan kita termasuk orang-orang yang merugi kalau kita mengerjakan syirik. Ingat, para hadirin sekalian, ketika kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita itu akan lenyap sama sekali. Kemudian yang kedua, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan ayat 23. Dan akan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu akan kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amalannya itu enggak ada apa-apa. Orang yang melakukan syirik, orang yang melakukan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan harap amalnya diterima. Sekali lagi, syirik itu banyak cabangnya, ya. Mungkin kita harus berdoa setiap hari. Apa doa? Doa kita setiap hari ketika pagi hari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bahaya sekali, hadirin sekalian, ketika kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala kita yang dihitung dari mulai kecil sampai kita melakukan syirik itu, maka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lagi syirik kecil yang disebut dengan ar-riya. Maka pendapat para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad, adalah meninggalkan sesuatu amal, melakukan sesuatu amalan ibadah karena ingin dilihat orang, itu adalah riya. Dan meninggalkan sesuatu ibadah karena takut dibilang riya adalah syirik. Ditambahkan lagi Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati id annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan sekalian, tidak ada sesuatu yang berat bagiku untuk mengobatinya, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati, yaitu niatku, id annaha tataqallabu alayya. Bahwa sesungguhnya niat itu kadang-kadang berbolak-balik. Dan ketika kita ingin mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu di dalamnya ada bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menghapus dari amalan. Jadi disuruhlah orang yang beramal tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, idhabu, pergilah engkau kepada orang yang
engkau anggap itu ingin melihat kamu, pekerjaan kamu, apakah itu bos kamu, apakah itu orang-orang teman kamu, sehingga kamu ingin dikatakan sebagai orang yang soleh, maka mintalah pahala kepada mereka. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada lagi jamaah sekalian, para peserta sekalian, ada lagi, kita juga sudah ketahui di hadis Bukhari itu ada 3 orang yang kemudian dipanggil di hari kiamat satu-satu. Yang pertama adalah Al-Qari, yaitu Qurra, para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau telah lakukan. Nah, saya sudah menghafal Al-Quran, saya sudah membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, kadzabta, engkau bohong. Masya Allah. Jadi ketika sudah menghafal Quran, sudah membaca Al-Quran, kemudian di hari kiamat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nggak kurang amalnya, nggak kurang usahanya, tetapi yang kurang satu adalah dia ingin disebut sebagai qurra atau sebagai orang yang hafal Quran. Bukan karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau menghafal dan belajar ilmu itu ingin disebut sebagai alim, waqad qila, sudah dikatakan kepada engkau bahwa engkau adalah seorang yang alim, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua juga tidak kalah amalnya, tidak kalah semangatnya, dia dermawan, dia menginfakkan hartanya, membangun masjid, membangun musola. Ada di Orchid, ada musola ya, dia bangun semua. Saya yang mengcover semua ini, semen di musola yang ada di Orchid. Anda belum tahu musolanya apa namanya. Mumtaz ya, mungkin ya. Al-Mumtaz. Al-Mumtaz. Jadi ketika orang itu ingin dipuji oleh manusia, kemudian dia mengatakan bahwasanya ini saya, orang yang dermawan. Dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat dipanggil lagi, apa yang engkau lakukan dengan hartamu? Ketika itu orang tersebut menjawab, saya telah mendermakan harta saya untuk jalan-Mu ya Allah. Saya sudah bangun masjid, saya sudah menyantuni anak-anak yatim, saya sudah membantu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu bohong, bukan untuk aku, tetapi engkau untuk dibilang sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, sudah dikatakan itu. Ditolak lagi jemaah sekalian. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, katanya menurutnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi terselip di situ kesombongan, batara wa ria'an nas, ingin dianggap sebagai pahlawan, ingin dipuji manusia, ditolak Allah Subhanahu wa taala, bukan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat bahaya. Ya Mas, hadirin sekalian, ya Mas sekalian, bahwasanya ketika kita melakukan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia. Nah, yakinkanlah ketika Ramadan ini kita, apa yang disampaikan di hadis itu, as-saumuli atau as-siyamuli wa ana ajzi bihi. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas. Jadi jangan sampai ibadah saum kita ini melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya menjaga nggak makan, nggak minum saja ternyata, sahabat sekalian, jemaah sekalian, ternyata lebih dari itu adalah yang diminta sesuai dengan hadis adalah imanan wahtisaban. Imannya dan ihtisab, memohon pahala hanya kepada Allah. Imanan.
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi contoh-contoh yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika amal itu ya sebenarnya sudah besar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya ilusi ilmu. Apa itu ilusi ilmu? Kita sudah tahu, tapi seakan-akan kayaknya kita sudah mengerjakannya. Ini sering tertipu. Orang yang sudah tahu kemudian mengamalkannya itu dapat pahala yang besar. Tapi kalau orang yang sudah tahu tapi seakan-akan sih kayaknya sudah melaksanakannya, nah ini adalah ilusi ilmu. Padahal belum melaksanakannya. Sebagai contoh ya, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berzakat 2,5%, kita sudah tahu, kita sudah dengar ayat-ayatnya, tetapi kita tidak melaksanakannya. Itu dosanya luar biasa, jamaah sekalian. Dan akan dimintakan pertanggungjawaban mata Allah. Jadi, ketika kita mendapatkan ilmu, ya, itu harus diamalkan agar Allah Subhanahu wa taala insya Allah menerima kita. Dan salah satunya adalah, ya mas sekalian, yang paling penting sekali dalam beramal ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ah, dan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua syarat. Nggak banyak-banyak, dua syaratnya. Yaitu ikhlas. Tapi luar biasa, jamaah sekalian, luar biasa, rekan-rekan sekalian, ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Perlu diolah rasanya, perlu diolah hatinya untuk mendapatkan satu kata ikhlas. Bagaikan surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di situ. Kalau kita ya misalkan Ustadz Rahman, gimana definisi ikhlas? Saya juga tidak akan bisa untuk mendefinisikan kata ini, karena begitu berat ikhlas itu. Kalau dalam bahasa Arab, al-labanul khalis, laban khalis artinya susu yang murni, susu yang tidak tercampur dengan apapun. Al-khalis. Di kata-kata ikhlas itu diambil dari kata khalis, yaitu murni, tidak tercampur apapun. Bagaimana kita tahu, hadirin sekalian, jamaah sekalian, apakah amal itu diterima atau tidak? Ya, salah satu indikasinya adalah ketika kita setelah beramal, merasa hati kita sudah lebih baik, tenang. Dan ketika kita beramal satu amal soleh, maka menghadirkan amal soleh yang lain. Contoh ya, contoh ini. Ketika kita Ramadan tuh semangat. Amal solehnya, tilawah Al-Qur'annya. Nah, kita lihat efeknya setelah Ramadan, apakah masih membekas apa tidak? Apakah Al-Qur'an yang sekarang kita baca, apakah nanti setelah di luar Ramadan itu menjadi hiasan rak buku saja? Nah, bisa kita buktikan nanti setelah Ramadan. Jadi ketika seseorang itu merasa tenang, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu terasa, hatinya menjadi bening, bisa kebaikan terus-menerus, maka itu bisa dimungkinkan bahwasanya hatinya sudah mulai ikhlas. Tapi kita nggak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mencap kita sebagai orang yang mukhlasin atau melabeli kita sebagai orang yang mukhlasin. Yang diikhlaskan maksudnya. Illa ibadallahil mukhlasin. Di dalam Al-Qur'an ada illa ibadallahil mukhlasin. Orang yang
diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gangguan setan itu juga pasti akan berkurang pada orang-orang yang mukhlasin. Ya, kayak seperti Pak Norman dalam usia yang produktif, masih bekerja, masih berusaha, masih semangat-semangatnya, pasti menurut kacamata manusia pasti godaannya lebih besar lagi. Ya, bisa kita ibaratkan seorang ustadz juga akan godaannya lebih besar lagi ketimbang orang yang bukan ustadz. Seorang syekh juga godaannya lebih besar lagi ketimbang bukan orang yang syekh. Ya, jadi jangan sampai kita tadi terperdaya oleh yang namanya ilusi ilmu. Tahu, tapi kita tidak bisa mengamalkannya. Nah, tahu sholat subuh itu nanti di luar Ramadan pahalanya besar, apalagi subuhnya berjamaah di masjid, itu kan bagaikan dia sholat, ya. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, bagaikan dia sholat semalam penuh. Kemudian apa? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu. Nah, kalau orang yang benar-benar ingin diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira jalan nggak sholat subuh ke masjid setelah nggak ada COVID-nya? Jalan, salah. Tapi kalau misalkan kita nggak mau menjadi orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita cuek aja dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan tadi, kalau orang yang berpuasa sunnah nanti, ya, berpuasa sunnah 1 hari saja, ya, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia 70 tahun dari api neraka. Orang yang puasa sunnah, atau ya di sini konteksnya umum puasa sunnah, mau Senin Kamis atau nanti setelah Idul Fitri, ini kan nggak pulang kampung ya, Pak Norman dan teman-teman ya. Ya, Ustaz. Di rumah. Jadi ketika kita habis Idul Fitri, Allah alam ya, apakah nanti ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebelum Idul Fitri itu sudah selesai semua, kita bisa salat Id bareng-bareng. Nanti ada saum yang namanya saum Syawal, puasa Syawal, kita bisa melaksanakan dan itu pahalanya besar loh. Berapa pahalanya? Ya, pahalanya adalah ya sebagaikan puasa setahun penuh. Apa hadisnya kan jelas, siapa yang puasa Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr, bagaikan puasa setahun penuh. Orang yang ingin amalnya itu tidak terputus itu ya Pak, harus ngejar itu, ngejar amalan-amalan yang sunnah. Bagaimana caranya Ustadz ya tadi? 2 saja, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhlas ini yang susah. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga ya Rasulullah dengan amalmu? Ya Rasulullah, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Kalian tidak akan masuk surga, masuk jannah yang begitu kenikmatannya luar biasa, begitu kenikmatannya ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah bi'amalihi, dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasulullah, kamu juga enggak dapat surga dengan amalmu? Iya, wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali aku ini sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hadirin sekalian, peserta sekalian, jamaah sekalian, jangan pernah bangga dengan amal kita. Sesungguhnya amal kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi kalau kita melihat anak yang kecil,
dosanya sedikit. Ngelihat orang yang besar, oh amalnya besar. Maka ketika kita melihat seseorang itu jangan merendahkan seseorang. Kita nggak bisa membelah dadanya apakah dia ikhlas apa enggak. Ikhlas nilainya itu di hadapan Allah. Jadi antara Allah, between Allah dan kita saja yang tahu secara personal. Kita jangan mencap orang lain itu min ahlin nar. Kecuali memang Rasulullah sudah menyatakan min ahlin nar. Contohnya misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, Tabat Syeda Abi Lahab, Fir'aun dan yang lain sebagainya. Ketika kita mencap seseorang itu min ahlin nar, takutnya ketika akhir hayatnya baik, menjadi lebih bagus, bahkan menjadi lebih soleh daripada kita mungkin. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Di akhir-akhir hayatnya malah dia ya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapatkan husnul khotimah. Nah, ikhlas ini bagaikan susu yang murni tidak tercampur dengan apapun. Khususnya adalah tercampur dengan asyirkul asgor, syirik yang kecil. Nah, kemudian juga yang menyebabkan seseorang itu hilang keikhlasannya adalah tercampurnya dengan yang namanya hasad. Apa hasad itu? Yang membatalkan amal itu adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ada gak kira-kira seperti itu? Nah, kalau misalkan ada, tolong yang namanya hasad itu hanya boleh kedua saja. Dua hal. Dan itu disebut dalam Islam adalah ghibthah, yaitu kita iri yang baik. Apa iri yang baik itu? Iri yang baik itu adalah, yang pertama adalah iri kepada orang yang bisa belajar ilmu agama, ilmu syar'i, atau bisa membaca Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, tiap pagi, malam, pagi, siang, malam, dia membaca Al-Quran itu, menikmati Al-Quran itu, dan kita wajib iri di situ. Itu dinamakan dengan ghibthah. Yang kedua, kalau ada orang yang gemar berinfak, dia bisa berinfak dengan banyak, membantu orang lain, kita ingin seperti dia, bukan hasad, tapi namanya ghibthah. Tapi kalau orang yang ingin mencapai kedudukan dengan menzolimi orang lain, ya orang ingin sukses tapi dengan memakan rezeki orang lain, bahkan tidak jarang berakhir di KPK pakai rompi warna orange, dada-dada gitu. Itu namanya ya bukan ghibthah. Lihat tetangganya sukses, lihat kawannya sukses, harusnya kita ikut senang. Lihat orang naik pangkat, harusnya kita tidak naik tensi. Kita senang. Nah, hasad juga akan memakan amal kita. Apa? Iyakum wal hasada, kamu jauhkan dari perbuatan hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Maka sesungguhnya hasad itu memakan hasanat, kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Masya Allah, mengerikan sekali, jamaah sekalian. Jadi amal kita yang banyak tuh digerogotin oleh hasad itu. Masya Allah. Kemudian apa lagi yang membatalkan amal? Salah satunya adalah yang mengurangi amal. Dosa-dosa kita kepada orang lain itu bisa mengurangi amal kita. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu orang bisa menjadi bangkrut. Norman,
Siapa orang yang bangkrut itu, Pak Norman? Orang yang amalnya banyak terhapus ya, Ustaz. Orang yang amalnya banyak, ya, saumnya banyak, haji, sudah umroh, ya, apalagi banyak nolong orang lain, tetapi amalnya itu ya dimakan oleh kesalahannya kepada orang lain. Mencacinya masih terus berjalan. Kemudian apa? Menzolimi orang lain, pernah memukul orang lain, belum minta maaf sama sekali, belum mengembalikan barang-barang yang diambil, atau ketika itu orang yang dihina itu belum kita minta maaf. Nah, ketika itu juga ya Allah mencatat bahwasanya nanti ada perhitungan di akhirat, dan sesungguhnya orang yang melakukan itu kezaliman demikian maka menjadi muflis, diambil kebaikannya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya diambil, dikasih kepada orang yang ini juga akan menghapus amal kita. Jadi periksa hablum minallahnya bagus, hablum minannas, nah, cara hubungan horizontal, vertikal juga mesti bagus. Hablum minannas nggak bagus, bisa jadi nanti akan ada hisab di hari kiamat. Nah, rugi orang yang sudah ngumpul-ngumpulin. Kalau ibaratnya sekarang mah sudah dapat bonus, dapat THR, dapat harta yang banyak, tapi dia pailit, dia muflis, nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran suka menzolimi orang, suka aniaya sama orang lain, suka mengejek orang lain, itu amalannya juga bisa terhapus. Itu hasad, ya, terus menzolimi orang juga bisa. Ria, syirkul asgor, hasad, menzolimi orang lain. Yang keempat, yang bisa menurunkan amal kita adalah sifat takabur. Apa itu takabur? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, muttafaqun alaih. Jadi sifat takabur itu adalah yang mana sifat takabur itu adalah menentang kebenaran dan batarul wa ghamtun nas, dan batarul haq, menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Mohon maaf. Terpencet. Batarul haq wa ghamtun nas, menentang kebenaran. Hati-hati suami istri ketika misalkan dinasihati. Mungkin suami, Bapak, ayah salat jamaah, Abi, ayah salat jamaah di masjid. Nah, kalau sudah normal nanti ya, salat di rumah juga sama. Oh, beda kan Abi, beda kan ayah. Pahalanya itu kan lebih 27 derajat, lebih banyak ketimbang salat sendirian. Tahu apa kamu? Malah makin marah sama istrinya. Kira-kira ayah-ayah di sini mengalami gak seperti itu? Pernah gak seperti itu ketika dinasihatin oleh istri malah lebih marah-marah? Kalau ada, Ramadan ini mohon kita berubah. Kalau nasihat dari orang lain baik, maka kita pakai untuk menjadi kebaikan pada kita. Terus terang, jamaah sekalian yang hadir di sini, kita ini mulia bukan karena ilmu kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena harta kita. Tapi kita mulia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita. Coba kalau dibuka nih semua di sini, saya mungkin atau yang lain-lain, ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya, Masya Allah,
mungkin orang lain tidak mau mendekat kepada kita. Maka beruntung kita masih ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batarul haq ini juga bisa menyebabkan amalan-amalan kita terputus. Batarul haq, nggak nerima kebenaran dari Islam. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Yang selanjutnya al-mutaba'ah, ini yang kedua. Tadi ikhlas, kemudian mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih kita cintai dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, dari harta kita, dari semua orang di dunia ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Bukit Golof mau dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mau, Ustaz. Syaratnya gampang. Almar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama orang yang dicintai. Kita kenal tokoh dunia. Kita terkenal orang-orang yang punya pengaruh di dunia ini. Namanya Lenin, Marx, Karl Marx, dan yang lain sebagainya. Itu semua nggak bakal kita ketemu dengan mereka. Idola kita, ya mungkin yang dulunya punya idola penyanyi rock, penyanyi pop, dan yang lain. Kalau tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dipisahkan. Termasuk, sebentar ya. Assalamualaikum. Termasuk orang-orang yang bersahabat bukan karena iman kepada Allah. Itu juga tidak akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Makanya sahabat Rasulullah ingin sekali berdekatan dengan Nabi. Bahkan di beberapa riwayat di kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, bahwasanya sahabat-sahabat itu menyukai apa yang disukai Nabi. Salah satu contohnya, Nabi Muhammad SAW itu suka labu. Ada sahabat yang tahu itu Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik, Pak Norman? Anas bin Malik, sahabat Nabi. Tuh. Membantu Nabi berapa lama Anas bin Malik? Kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun membantu Nabi. Itu ketika Rasulullah itu menyukai labu, spontan Anas bin Malik itu pada saat itu menyukai labu juga. Kayak labu ya. Rasulullah kan makannya yang suka-suka nih. Ini bulan puasa mulai membahas makanan nih. Ya, salah satunya yang disukai oleh Rasulullah adalah labu misalnya. Kemudian Rasulullah juga suka kambing, paha kambing ya. Itu paha kambing itu makanan kesukaan Rasulullah. Jadi kita semua di sini kalau makan kambing itu salah satunya menyukai juga apa yang disukai Rasulullah. Entah itu kolesterol, kayaknya menurut Ana itu mah enak aja ya kalau kita makan nasi kebuli dijadikan sebuah hidangan, wah luar biasa. Nah sahabat itu sampai tahu, oh kesukaan Nabi ini gitu. Kemudian kalau kita lihat Imam Masjidil Haram misalnya, Imam Sudais, itu memakai cincin di sebelah kelingkingnya, itu ada cincin, atau sebagian besar ulama juga memakai cincin. Ternyata
Rasulullah juga menyukai memakai cincin, salah satunya untuk mencap surat atau juga untuk sebagai hiasan. Sampai segitu detail. Ketika Rasulullah mencintai sesuatu, dia mencintainya. Sahabat Ibnu Umar misalnya, orang yang paling mencintai sunnah Rasulullah, sampai Rasulullah berhenti di mana, Ibnu Umar berhenti di situ. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah, dikerjakan. Artinya menjaga sunnah ini, menjaga apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syaratnya. Jadi ketika kita misalnya tidak menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kita ya jauh dari Rasulullah. Orang yang dekat itu ya yang berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Contoh kecil ya, ketika kita berada di rumah, ya, sunnah Rasulullah itu adalah kita juga mendidik keluarga. Nah, jadi li ayyu addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisaim. Kalau kita mendidik anak di rumah itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan satu sok, ya ukuran takaran ketika itu. Rasulullah selalu itu mendidik anak-anaknya di rumah. Jadi ya mungkin juga hikmah COVID ini adalah yang biasanya sibuk nih. Di sini tuh ada Pak Norman, Pak Budi, ya, Pak Rudi, yang biasanya sibuk di luar gitu ya. Biasanya kerja terus, mungkin pulangnya malam, sekarang tiba-tiba harus stay at home selama 1 bulan lebih di rumah, bercanda sama anak-anak, mendidik anak-anak, ibadah dengan anak-anak, itu luar biasa. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pendidikan anak kita juga sama. Bukan kita tumpukan kepada pendidikan materialisme yang mungkin orang-orang barat, mungkin ada Pestalozzi dan yang lain, pakar-pakar pendidikan dari Yunani, dari Romawi dulu. Bahkan pendidikan itu katanya ya ingin dijadikan orang-orang yang kuat saja secara fisik, tetapi nggak ada keimanan di dalamnya. Nah, mulai sekarang tanamkan bahwasanya ketika kita di dalam rumah adalah juga mendidik anak-anak untuk cinta kepada Rasulullah, untuk cinta kepada Islam. Itu adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah, apa saja sunnahnya kita jalankan. Nah, ibadah sunnah banyak. Kemudian apa tuntunan dari Rasulullah ketika kita berada dalam keluarga, hendaklah ya kita juga punya waktu untuk ya mendidik istri. Di sini mendidik istri itu jangan pun mendidik ya, mendidik dengan agama. Kita bersenda gurau dengan istri, artinya bercanda dengan istri ya, Pak Norman ya. Bercanda itu bergurau dengan istri, itu sesuatu yang tidak akan sia-sia dan mendapatkan pahala luar biasa. Apalagi membelikannya emas. Nah, di sini ada emas Norman 60 kilo lebih gitu. Ya. Apalagi ya memberikan sesuatu yang dicintai, yang apalagi membangunkan misalkan qiyamul lail dengan mempercikan kan. Dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ya, Allah mencintai seseorang laki-laki yang dia bangun tidurnya kemudian ayqadha ahlahu, memercikan air untuk membangunkan keluarganya. Masya Allah. Ini Masya Allah. Coba laki-laki bangun sholat tahajud kemudian dipercikan. Ibu-ibunya ya istrinya bangun apa enggak Pak?
Kalau bangun, alhamdulillah. Coba kalau ibu-ibu bangun, kemudian setelah bangun itu memercikan air kepada suaminya, bapak-bapak sekalian, kira-kira suaminya bangun apa marah? Kayaknya marah ya. Umi atau mama lagi enak-enak tidur, kenapa dipercikan gitu kan? Kan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan. Allah mencintai orang yang dia bangun malam kemudian aiqadha ahlahu. Oh, bangun dipraktikkan. Tapi luar biasa ini. Ya, itu di dalam rumah tangga juga sama. Kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah membagi itu, ya, membagi interaksi sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga lagi untuk masyarakatnya. Ya. Yang belum menyantuni anak yatim, Masya Allah. Ini amalan yang luar biasa semuanya. Ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang bersama anak yatim, memuliakan anak yatim, bagaikan dua jari ini dalam surga. Masya Allah. Kalau kita ingin jujur, jamaah sekalian, ikhwah sekalian, kalau kita ingin jujur, bukankah kita ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ingin dekat kepada Rasulullah, dari sekaranglah mulai. Mungkin menjadi kafil anak yatim. Ya. Masya Allah, Rasulullah sendiri yang menjamin dia akan bersama kafil, orang yang membantu anak-anak yatim kahatain fil jannah, bagaikan dua jari ini dekat. Jadi ketika kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus benar-benar, ya, dari sekarang. Contohnya Ramadan kita bisa menjaga sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu. Sholat sunnah rawatib bisa kita jaga. Istri Rasulullah menanyakan itu, ya Rasulullah, nih, kalau misalkan sholat yang kita jaga itu bagaimana, mendapatkan apa? Mendapatkan rumah di dalam surga. Orang yang menjaga sholat sunnah rawatib itu. Antum jangan bayangkan bahwasanya rumahnya seperti rumah di Bukit Golf ya. Rumah di surga. Rumah yang paling sederhana di surga itu adalah Situna Milan. 60 mil. Masya Allah. Itu rumah sangat sederhana sekali. RSSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Itu dalam surga gitu. Dalam jannah. Antum jangan bayangkan bahwasanya kenikmatan jannah itu sama seperti kenikmatan dunia, enggak. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil insan. Wa ma khatara ala qalbil bashar. Enggak pernah dilihat manusia, enggak pernah didengar manusia, dan juga enggak pernah terlintas di hati manusia. Itu nikmatnya surga. Cuman siapa yang ingin kita bersamai di surga? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bahkan ketika kita di akhirat nanti, ya sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita temui adalah Rasulullah. Kita meminum di telaganya Rasulullah, di haud. Rasulullah menunggu di haud. Cuma kitanya aja nggak berasa ditunggu nih sama Rasulullah. Rasulullah merindukan kita. Pantaskah kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Pantaskah kita nggak belajar sunnah Rasulullah? Pantaskah kita menyepelekan sunnah Rasulullah? Nah, dua ini saja. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu datangnya dari olah hati. Mutaba'ah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Cara kita ikhlas, kita diterima dari ibadahnya, terhindar dari syirik kepada Allah, terhindar dari riya, terhindar dari hasad,
terhindar dari kibar, sombong. Caranya. Mulai dari kapan? Ya mulai dari sekarang. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya marilah kita tengok keluarga kita apakah sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau belum, dicek. Mumpung kita masih ada di rumah dan mumpung juga kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala usia. Ya. Kita nggak tahu usia kita apakah kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang atau tidak. Jadi pesan ana kalau sekarang itu hari ke-17, kalau sekarang 17 ya. Hari ke-17 maka ada sisa 12 hari lagi. Pesan anak kalau misalkan amalnya itu mau maksimal, ya mau nggak mau, ya kita harus kebut-kebutan nih. Harus kebut-kebutan. Gimana caranya hatam Quran? Sudah hatam Quran belum? Pak Norman? Udah berapa juz ini? Kalau belum, ayo kita maksimalkan lagi. Ngomong-ngomong sudah berapa menit? Atau sudah habis waktunya? Pak Norman? Iya Ustadz, masuk ke agenda tanya jawab 10 menit. Baik. Ya, kesimpulan dari Ana, marilah kita sama-sama supaya amal ini tidak terputus, tidak menjadi haba mansura, ya. Enggak sia-sia, ya. Kan kata Rasulullah, kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang yang saum, berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala illal ju'i wal 'athas, kecuali lapar dan dahaga saja. Berapa banyak orang yang sholat enggak dapat apa-apa juga. Berapa banyak orang yang muflis tadi diambil pahalanya karena dia berbuat zalim. Nah, ini semua harus kita hindari dalam kita beramal di dunia ini. Dan itu mungkin yang berat sebagai kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, mujahadah ini yang berat bagi kita. Mujahadatun nafs ini sangat berat. Makanya Allah menghadirkan Ramadan ini supaya kita berlatih untuk supaya 11 bulan yang akan datang kita bisa lebih baik. Baik, kalau ada pertanyaan, baik seputar materi atau yang lain, silakan, nggak apa-apa ditanyakan. Anda kembalikan ke Pak Norman. Ya, terima kasih pada Ustadz atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menjaga amal. Kesempatan kepada Bapak yang hadir untuk tanya jawab, dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya. Izin Pak Norman, tanya. Baik, Pak Budi, silakan Pak Budi. Ustadz, tanya Ustadz, kalau misalnya dalam masa di rumah gini, kalau kita itikaf itu gimana Ustadz? Apa ada tetap ketentuan itikaf di rumah atau apa enggak Ustadz? Syukur Ustadz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iktikaf dalam bahasa adalah berdiam. Ulama memberikan definisi ini, diamnya ini ada yang mengatakan sehari semalam berdiam, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu Asyurul Awakhir di Ramadan. Nah, kemudian ada yang mendefinisikan dari ulama Syafi'iyah bahwasanya iktikaf itu boleh sebentar saja. Jadi mau di Ramadan atau di luar Ramadan itu kalau kita duduk sejam di masjid dengan niat iktikaf maka sudah dihitung iktikaf. Nah, dan ulama mempersyaratkan itu la i'tikafa illa fil masjidil jami'. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Masjid yang diadakan sholat Jumat di dalamnya. Pertanyaannya, dalam kondisi COVID-19 ini,
kan sudah ada anjuran baik dari MUI atau dari pemerintah setempat, entah itu Pemprov dan yang lain-lain, itu kan kita dianjurkan tidak melakukan iktikaf. Ya. Itu sudah bagus juga untuk menjaga ya. Nah, apakah kita ganti dengan di rumah itu sama seperti iktikaf? Jawabannya tentu beda. Beda Pak Budi. Jadi ketika kita iktikaf di masjid dengan di rumah beda. Nah, permasalahannya iktikaf itu sunnah Rasulullah yang nggak ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan di akhir hayatnya itu Rasulullah iktikafnya sampai sebulan penuh. Masya Allah. Nah, tetapi apakah iktikaf itu gitu ya orang akan mendapatkan Lailatul Qadar dan orang yang tidak iktikaf itu juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya dua-duanya bisa. Jadi ketika kita lost sunnah Rasulullah yang ini iktikaf, maka kita tetap menghidupkan malam-malam Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, shadza mi'zarahu wa aiqadha ahlahu." Rasulullah itu kalau misalkan masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Bukan mengendorkan Pak Norman. Ya, Pak Budi bukan mengendorkan. Kencangkan ikat pinggang dan wa'ai qadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk itikaf. Nah, kita bisa di rumah ya mengganti ibadah itikaf, tapi bukan dihitung itikaf ya. Tapi kita berniat untuk mencari Lailatul Qadar. Kita mencari Lailatul Qadar dengan banyak qiyamul lail, banyak amal soleh. Banyak ibadah ketika malam itu. Jadi seperti itu Pak Budi. Anjuran Ana, antum punya spot di rumah, ya mungkin musolah di rumah ya, musolah yang kecil, ya antum di situ, kemudian antum ibadah. Ya, barangkali itu bisa menggantikan ibadah iktikaf. Tapi bukan dihitung iktikaf, ya. Artinya bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan wasilah ibadah tersebut. Siap Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, Bapak-Bapak yang lain, jika ada pertanyaan, masih ada kesempatan 1-2 pertanyaan lagi. Jika ada. Ustaz, Baik, Pak Norman. saya yang ingin bertanya nih Ustaz. Baik. Ini kan Ustaz namanya hati ya Ustaz ya, kadang terbolak-balik tuh. Nah, jika tiba-tiba nih hati kita itu seperti muncul, wah, kayak senang dilihat orang lain misalnya, atau timbul perasaan seperti jadi muncul kayak ria ya Ustaz ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Nah, bagaimana cara menghilangkannya Ustaz agar amal kita yang tiba-tiba sepintas hati kita itu berubah itu tetap diterima? Apakah dengan langsung istighfar terus langsung tertuju kepada Allah itu bisa seperti itu untuk untuk tetap diterimanya amal itu? Sama yang kedua, kan ada di Al-Quran itu dikatakan berinfaklah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, ini terang-terangan yang seperti apa ya Ustaz? Karena kebanyakan dari dikhawatirkan kita muncul ria tuh kalau terang-terangan, atau bagaimana Ustaz yang mengelolanya? Terima kasih Ustaz. Mengerjakan sesuatu amalan karena ingin dipuji manusia adalah ria. Tapi meninggalkannya nggak jadi beramal, nggak jadi beramal ibadah atau mengerjakan sesuatu kebaikan karena takut ria, itu syirik. Itu kata Fudail bin Iyad. Wah, bagaimana Ustaz? Kerjakan saja, ista'in billah, meminta tolong pada Allah. Jadi tetap kita mantapkan hati kita, jangan ragu-ragu, kita yakin bahwasanya kita bukan karena ingin mendapat sanjungan orang lain, tapi kita lillahi ta'ala. Ini pentingnya niat. Maka di dalam
pembahasan niat ini ulama berpanjang syarah di dalam hal ini yang mengatakan bahwasanya al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maka kalau misalkan antum misalnya tadi yang pertanyaan kedua, kalau infak secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya, itu dibolehkan dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran ada. Jadi seperti Utsman bin Affan ketika beliau berinfak itu terang-terangan, sahabat Rasulullah juga terang-terangan berinfak. Salah satu investasi Utsman apa? Sumur Roma ya. Yang itu ketika itu orang Yahudi memonopoli sumur itu. Kemudian Utsman ingin membelinya. Satu hari Utsman yang memakai untuk kaum muslimin, yang satu hari lagi untuk Yahudi. Jadi pecah 50%, 50%. Itu Utsman membeli dengan terang-terangan juga dan menyedekahkannya, sedekah air kepada kaum muslimin. Apakah Utsman itu riya? Enggak. Umar bin Khattab misalnya, itu punya bagian tanah di Khaybar namanya. Khaybar itu benteng orang-orang Yahudi dulu. Terkenal subur. Runtuhan bentengnya masih ada sampai sekarang. Kebun-kebun kurma banyak. Ketika Khaybar itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, Umar dapat bagian itu, bagian tanahnya. Umar bilang, saya akan sedekahkan, maksudnya wakafkan ini tanah, hasilnya ambil untuk kaum muslimin. Itu secara terang-terangan juga. Utsman, Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhum jami'an itu menyedekahkan hartanya secara terang-terangan. Jadi tidak termasuk ke dalam hal riya. Yang bermasalah itu kalau kita mau dibilang, dianggap oleh manusia, dicap oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Ini yang masalah. Nah, masalahnya masalah hati. Masalah hati ini sangat yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada gangguan di hati berarti kita isti'adzah, ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang misalnya ya, kita bantu orang yang COVID-19 nih yang terdampak. Ya. Kalau kita bantu secara terang-terangan bagus. Justru Ana ingin mengatakan kita berlomba-lomba dalam ini, membantu orang. Bahkan zakatnya yang tadi belum sampai haul, ya, belum sampai haul gitu, kita berikan zakat ini, ya. Atau misalkan zakat fitri ini kita majukan gitu, itu kan boleh juga, dan kita terang-terangan juga nggak apa-apa, karena emang itu lillahi ta'ala, bukan bermaksud untuk sombong. Jadi ukurannya di sini adalah kita sombong apa enggak untuk memberikan itu, atau dalam hatinya ada riya apa enggak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Rahman. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Karena waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih, kita berinteraksi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kepada Ustadz yang sudah menyediakan waktunya dan kesempatannya, dan juga kepada teman-teman di Bukit Golf yang sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Diki yang sudah menyediakan akun Zoom-nya ya untuk dijadikan untuk dimanfaatkan, semoga menjadi amal jariah. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan berdoa kafaratul majelis untuk menutup kajian kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Sama-sama Pak Rendra. Sama-sama Pak Budi, Pak Rendra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fleksibel dong ya, mau gini.